Hari ini kita bahas perubahan entalpi standar. Oke, ini perubahan entalpi standar ini ya merupakan sejumlah kalor yang terlibat dalam reaksi kimia. Ya, dalam reaksi kimia pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ataupun yang disebut ini dengan keadaan standar. Oke, jadi ada beberapa yang mau kita bahas tentang perubahan entalpi standar. Yang pertama itu adalah entalpi pembentukan standar atau yang disingkat dengan delta HF. Oke, entalpi pembentukan standar ini adalah banyaknya kalor ya yang diserap ataupun yang dilepas ya. Banyaknya kalor yang diserap atau dilepas untuk membentuk 1 mol zat. Nah, kalau dalam membentuk 1 mol zat itu dari siapa? Pastinya adalah dari unsur-unsurnya. Ya. Oke, contoh. Nah, jadi untuk membentuk asam iodida sebanyak 1 mol, maka diperlukanlah perubahan energi sebesar positif 26,48 kilojoule per mol. Oke, jadi 1 mol HI ini dibentuk dari unsur-unsurnya, yaitu adalah unsur hidrogen dan unsur iodin. Oke, jadi hidrogen ini tidak dapat berdiri sendiri, iodin ini juga tidak dapat berdiri sendiri. Jadi ini H2 dan I2. Maka kita setarakan. Oke, ini jadi setengah, ini juga setengah. Oke, jadi untuk membentuk 1 mol itu adalah ini dia, yaitu si HI. Kemudian ada juga namanya adalah entalpi peruraian standar. Entalpi peruraian standar ini adalah kebalikan dari delta HF. Maka delta HD atau entalpi peruraian standar ini adalah banyaknya kalor yang diserap ataupun yang dilepas. Oke, untuk menguraikan 1 mol zat. Ya. Kalau udah menguraikan 1 mol zat berarti menjadi apa? Menjadi unsur-unsurnya. Contoh, oke. Dari atas ini aja yang mau kita ambil. Berarti si HI ini, 1 mol si HI itu yang mau kita uraikan menjadi si hidrogen dan si iodin. Oke? Maka yang dihasilkan adalah setengah mol gas hidrogen, dan 1 mol gas iodin. Maka delta H atau delta HD-nya itu delta kalor peruraiannya itu sama dengan negatif 26,48 kilojoule per mol. Kenapa dia harus negatif padahal di atas positif? Karena kita ingat juga aturan dari persamaan termokimia bahwa apabila persamaan dibalik maka delta H-nya juga harus berubah, ya kan? Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau yang disingkat dengan delta HC. Entalpi pembakaran standar ini adalah kalor yang dilepas. Kalor yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. 1 mol zat. Kalau ada kata-kata bakar berarti sudah menggunakan bantuan dari si oksigen. Oke, contoh. Jadi contohnya adalah bahwa si metana CH4 ini dibakar dengan oksigen, ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan uap air. Karena di sini adalah entalpi pembakaran standar, artinya adalah siapa yang dibakar. Siapa yang dibakar adalah si CH4 dengan bantuan oksigen. Maka inilah yang 1 mol. Jika ini 1 mol maka kita setarakan. Maka ini 2, kemudian ini juga 2. Berarti untuk membakar 1 mol si metana diperlukan 2 mol oksigen dan juga 1 mol dan menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol uap air. Maka energinya pembakarannya adalah sebesar minus 890,3 kilojoule per mol. Oke. Kemudian itu adalah entalpi pembakaran standar.
Ada juga yang namanya adalah entalpi pelarutan atau disingkat dengan delta HS pelarutan. Ya. Kalau delta HS ini adalah banyaknya kalor yang diserap atau yang dilepas, ya. Yang diserap atau yang dilepas untuk melarutkan, ya. Untuk melarutkan 1 mol. 1 mol zat. Kalau sudah ada dikatakan adalah melarutkan, berarti dalam bentuk padat, ya, dari padat menuju larutan. Dari bentuknya berwujud padat menjadi wujud larutan. Oke, contoh. Seperti garam dapur yang ada di rumah masing-masing, ini dilarutkan. Pasti kalau dilarutkan, ini berwujud padat, ya. Kalau dilarutkan ini adalah berarti di dalam air. Maka akan dihasilkan adalah larutan yang mengandung ion-ion Na positif dan Cl negatif. Oke, ini bentuk larutan. Jadi, yang ini adalah 1 mol. Berarti 1 mol CnACl yang mau dilarutkan. Kemudian yang terakhir adalah ada juga yang namanya entalpi netralisasi atau yang disingkat dengan delta Hn. Kalau netralisasi ini adalah berhubungan dengan asam basa, ya kan? Kalau asam tambah basa hasilnya adalah garam tambah air. Jadi delta Hn ini adalah kalor yang dibutuhkan atau yang diserap, ya, ataupun yang dilepaskan, ya. Kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air. Oke. Jadi ini adalah hanya terjadi pada reaksi asam basa. Jadi yang dibentuk adalah hanya airnya, 1 mol air itu yang perlu diperhatikan. Oke. Contohnya adalah jika NaOH, ya, direaksikan dengan HCl, ya, maka akan menghasilkan NaCl tambah dengan air. Maka delta Hn-nya itu adalah sebesar minus 285,85 kJ per mol. Maka yang perlu diperhatikan bahwa entalpi netralisasi ini adalah kalor yang dilepaskan, ya, pada pembentukan 1 mol air. Berarti ingat, setiap penetralan hasilnya air H2O yang ada di sini. Oke, jadi ini yang menjadi patokan kita. Si airnya harus 1 mol. Oke?